Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sahabat rahimakumullah, perkenalkan nama saya Tresnawati. Tresna artinya cinta. Dan pada hari ini saya tidak membawa cinta yang biasa, tapi saya membawa cinta dalam bentuk yakin. Yakin akan takdir Allah yang tidak pernah salah. Sahabat, ketika harapan kita kandas, bukan berarti Allah tidak sayang atau tidak peduli lagi kepada kita. Mungkin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa, yang gak pernah kita tahu betapa indah dan manisnya. Sahabat, pernahkah mengalami situasi di mana harapan bertolak belakang dengan kenyataan? Ya, ketika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kita gagal dalam ujian, kita juga ditolak saat melamar pekerjaan. Doa tak kunjung terkabul, bahkan kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang. Di momen dan situasi seperti ini, hati mudah sekali lelah, putus asa, bahkan kecewa. Mungkin kita bertanyakan, ya Allah, kenapa? Aku kan sudah berdoa, aku juga sudah berusaha, tapi kenapa Engkau tidak mengabulkan semua harapan-harapan itu? Sahabat, inilah ujian sejati. Masihkah kita berprasangka baik kepada Allah ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita? Allah pernah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, dan kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Sahabat, dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak fokus pada hasil, akan tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk menggali dan mempelajari apa sih hikmah yang tersembunyi di balik takdir itu. Ada satu kisah sahabat Rasulullah yaitu Ka'ab. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang salah satu yang masuk Islam. Di kala itu beliau mendapatkan siksaan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Beliau disiksa di atas batu bara yang panas hingga punggung beliau hangus. Hingga suatu hari beliau berjumpa kepada Rasulullah. Beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan kemenangan untuk kami? Tidakkah engkau memohonkan pertolongan untuk kami? Dan saat itu Rasulullah tidak langsung menjanjikan kemenangan, dan Rasulullah menjawab dengan lembut dan bermakna, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji dari kepala hingga badannya terbelah dua, tetapi mereka tetap sabar. Dan sesungguhnya kemenangan itu pasti terjadi, akan tapi kalian terlalu terburu-buru. Dan benar saja, Ka'ab menyaksikan dengan kepala sendiri bahwa Islam menang. Mekah dibebaskan, bendera kebenaran berkibar. Itu berkat keyakinan dan kesabaran beliau, walaupun dengan waktu dan jalannya yang berbeda. Sahabat, berprasangka baik terkadang bukan soal menerima takdir, akan tetapi soal yakinnya kita akan rencana Allah itu yang terbaik, jalan Allah itu yang terbaik, dan hasil Allah yang terbaik. Tidak ada istilah doa yang tertolak, dan ada doa dijawabnya sekarang, nanti, atau bahkan Allah ganti dengan yang terbaik. Itu merupakan tanda-tanda cinta Allah yang tak terlihat kepada kita. Terus sahabat pernah terpikirkan tidak? Kenapa sih kita harus berhusnuzon? Kenapa sih kita harus berprasangka baik kepada Allah? Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis qudsinya, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Ketika ia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikanlah untuknya. Ketika ia berprasangka buruk padaku, maka keburukanlah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, yang dapat kita pahami dalam hadis tersebut adalah Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, kebaikan itulah yang akan menghampiri kita. Akan tetapi ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, na'udzubillah, keburukan itu yang akan menghampiri kita. Misalnya ketika kita sedang sakit. Ketika kita sakit, kita yakin kalau Allah akan menyembuhkan kita, Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita melalui sakit ini. Dengan sabarnya kita dalam menghadapi sakit itu, dengan ikhlasnya kita menghadapi sakit itu, dengan ridhonya, insya Allah akan menyembuhkan sakit itu. Allah akan mengangkat sakit itu dan Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Akan tetapi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, ketika kita gagal dalam suatu hal, sedangkan kita udah berusaha, kita udah mengeluarkan tenaga, biaya, terus kita menyampaikan, ya Allah, kok gak adil ya? Kan udah capek, udah usaha, uang udah banyak keluar. Kita tuh menganggap Allah gak adil, Allah gak sayang. Sebenarnya di momen itu kita sedang memperhambat atau kita sedang menahan rahmat Allah kepada kita.
dan sifat ini yang harus kita jauhkan atau yang harus kita hindari. Sahabat, Allah tuh nggak akan langsung mewujudkan keinginan kita sekarang. Tapi Allah itu pengen lihat. Allah tuh pengen mendidik hati kita supaya layak menerima. Kenapa sih kita harus berprasangka baik sama Allah, terus berusaha sama Allah? Itu tadi, Allah tuh kan maha baik, Allah maha penyayang, maha pengasih. Allah nggak pernah zalim kepada hambanya, walaupun hambanya dalam situasi terpuruk, tersulit. Allah nggak pernah zalim, Allah selalu menolong kita. Allah yang ngasih masalah, Allah juga yang membantu menyelesaikan masalah itu. Allah maha mengetahui. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Kita nggak akan pernah tahu. Allah yang maha mengetahui semuanya. Dan ujian Allah itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah tuh sayang sama kita, makanya Allah kasih ujian. Allah rindu sama kita, makanya Allah kasih ujian itu. Dan Allah yakin, Allah yakin kita bisa menyelesaikannya. Allah yakin kita bisa melewati itu semua. Masih ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau dimasukkan ke sumur, beliau jadi budak, terus beliau dipenjara tanpa kesalahan. Hingga akhirnya beliau menjadi seorang pejabat tertinggi di Mesir dan menolong keluarganya. Itulah cara Allah. Kita nggak pernah tahu apa yang akan Allah kasih dalam kehidupan kita ke depannya. Bagaimana sih caranya supaya kita selalu berhusnuzan atau berprasangka baik kepada Allah? Mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Itu kita dengan banyak mengingat Allah, banyak belajar tentang ma'rifatullah, kita perbaiki niat kita, perbaiki iman kita, tauhid kita. Terus kita belajar Al-Quran dan mentadabburinya. Terus kita memandang kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup ini dengan pandangan akhirat, bukan hanya dengan pandangan dunia saja. Terus kita bersyukur dalam situasi apapun. Sahabat, berprasangka baik kepada Allah bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan, lalai, dan tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa. Karena harapan yang benar selalu lahir dari hati yang bertobat dan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Hasan al-Basri pernah menyampaikan, seorang mukmin yang sejati adalah yang paling baik prasangkanya dan yang paling baik amalannya. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah bukan berarti kita lalai. Ya udah, nggak usah deh, nggak usah belajar. Ketika kita ujian nggak usah belajar deh, kita berprasangka baik aja sama Allah. Mungkin kita berprasangka baik aja sama Allah, nanti nilainya bagus kok. Nggak usah kerja deh, nanti juga rezeki datang. Oh, bukan seperti itu maksudnya. Tapi kita berprasangka baik kepada Allah harus dibarengin dengan amalan-amalan yang baik juga. Kita ikhtiarkan dengan maksimal. Kita berusaha dengan maksimal, setelah itu baru kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan sama Allah dan kita ikhlas akan hasil itu. Ketika harapan kita belum terwujud, bukan berarti kita harus pasrah, harus menyerah. Akan tapi kita harus lebih baik lagi dalam memperbaiki diri, kita harus lebih baik lagi dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan yakinlah bahwa takdir Allah itu tidak pernah salah. Allah itu sedang menyiapkan segala sesuatu. Allah akan mengabulkan harapan-harapan kita ketika kita sudah siap, dan Allah tuh punya caranya sendiri. Allah akan mengabulkan harapan-harapan di waktu yang terbaik dan dengan caranya yang terbaik. Maka jangan pernah lelah dalam berprasangka baik kepada Allah. Allah adalah sebaik-baik penulis takdir. Sahabat, semoga Allah menjadikan kita hamba baik, selalu berprasangka baik kepada Allah, ditenteramkannya hati kita, ditenangkannya jiwa kita, dan istiqomahkannya kita selalu dalam keadaan dan ketaatan dalam keadaan apapun. Ya Allah, tetapkan kami dalam keimanan, dalam hati yang baik, dalam kesabaran, dan dalam ketenangan, dan semoga Allah selalu jaga kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.